Kecuali kalau Anda seorang mujtahid, intelektualitas Anda di atas rata-rata, baru Anda mengatakan, ayo kembali kepada Quran dan Sunnah, jangan ikuti yang ulama yang lain. Kalau Anda mujtahid, tapi kalau Anda orang awam, harus bertaklid, ya. Jadi bermazhab itu bagian dari ajaran Islam. Justru kata beliau, anti mazhab itu adalah akhtaru bid'atin, bid'ah yang paling berbahaya, yang bisa menghancurkan syariat Islam. Bukan saya ngomong ya, anti mazhab itu bid'ah, itu berbahaya bagi syariat Islam. Dan logika sederhananya begini, saudara-saudara sekalian, dalam setiap bidang keilmuan itu ada ahlinya masing-masing. Di kedokteran, di pertanian, dunia bisnis, politik, hubungan internasional, apapun itulah disiplin keilmuannya. Ada para ahli, kan? Kalau para ahli bicara, itu landasannya nggak cuma sebatas membaca 1-2 lembar halaman. Mereka itu melahirkan teori, melahirkan kesimpulan berdasarkan pengamatan yang mendalam. Di agama juga begitu, ada para ahlinya gitu loh. Yang akidah ini ada imamnya, yang fikih ada imamnya, begitu. Nah, kalau kita bermazhab, itu artinya apakah kita meninggalkan Quran dan Sunnah? Tidak, justru itu cara paling selamat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, karena kita nggak bisa paham langsung. Jadi bertaklid ini hal yang normal sebetulnya dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari pun kalau kita pergi ke rumah sakit, kita kan sebetulnya itu mengiyakan pernyataan dokter karena kita percaya ada keahlian di situ, ya. Nah, orang-orang Salafi Wahabi itu kadang-kadang berpandangan itu bermaksud bagian dari bid'ah, tidak ada landasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita simak tadi yaitu penjelasan seorang ustadz muda, dai muda atau ulama muda Aswaja. Ini beliau adalah Ustadz Muhammad Nuruddin. Ini beliau adalah alumni dari Universitas Al-Azhar Kairo, ulama yang sangat getol mengajarkan kepada kita semuanya agar tidak tersesat, tidak masuk ke dalam kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan, yaitu kelompok Salafi Wahabi. Kita tahu kampus Al-Azhar ini adalah kampus Sunni terbesar di seluruh dunia yang sudah dikenal popularitasnya, ya reputasinya sudah dikenal luas sehingga banyak melahirkan ulama-ulama yang memiliki kapasitas keilmuan yang sangat luas, ya, di antaranya ulama yang alumni dari Al-Azhar Mesir atau Kairo, yaitu Ustadz Muhammad Nuruddin, kemudian juga ada Ustadz Abdul Somad, ya. Nah, ini beliau Ustadz Muhammad Nuruddin ini memberikan penjelasan kepada kita semuanya tentang bahayanya jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, karena jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini adalah sesuatu yang seolah indah, namun isinya penuh dengan tipuan. Ya, memang kalimat yang sepertinya itu benar, namun di dalamnya mengandung banyak sekali unsur kesesatan. Karena dengan orang mengajak kepada kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu berarti selama ini orang itu banyak yang tersesat, sehingga dengan begitu mudahnya mengajak ke Quran dan Sunnah ini tanpa bimbingan ulama. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian jargon ini seolah indah namun penuh dengan kesesatan. Karena jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini intinya adalah menjauhkan kita semuanya umat Islam dari ulama, sehingga seolah-olah yang paling lurus, paling benar adalah langsung mengkaji kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, tanpa melalui rekomendasi atau referensi dari ulama. Jadi memahami Al-Quran sesuai dengan kemampuannya sendiri. Jadi belajar agama secara otodidak melalui terjemahan. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nuruddin tentang pentingnya kita semuanya umat Islam untuk taklid, ya. Taklid kepada siapa? Taklid kepada ulama, diantaranya ulama imam madhab, ya, yang kita akui bahwasanya ada 4 ulama
madhab yang ini diakui sebagai sunni atau ahlu sunnah wal jamaah. Monggo saja Anda semuanya untuk memilih di antara 4 madhab ini, apakah ingin mengikuti metode dalam beribadah mengikuti madhab Syafi'i, kemudian Maliki, Hambali, dan Hanafi. Dengan kita bermadhab atau taklid kepada imam madhab ini akan lebih selamat dibandingkan kita belajar agama sendiri tanpa bimbingan para ulama, kemudian kita merumuskan hukum, kemudian menyimpulkan hukum yang itu langsung dari Al-Quran dan Sunnah tanpa bimbingan ulama. Tentu ini potensi sesatnya lebih besar dibandingkan kita langsung merujuk kepada pendapat para ulama. Mereka semuanya adalah ulama yang diakui keilmuannya, mereka adalah para mujtahid yang tidak diragukan lagi keilmuannya, sehingga 4 madhab ini sampai sekarang eksis. Itu menandakan bahwasanya rumusan yang telah dibuat oleh imam madhab ini memang mampu untuk menjawab segala problem permasalahan di setiap zaman. Nah, ini berbeda dengan kelompok-kelompok yang mereka itu anti madhab, kemudian mereka seolah-olah jargonnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, padahal isinya penuh dengan tipuan. Kenapa penuh dengan tipuan? Karena intinya mereka ini semuanya menjauhkan kita dari ulama, kemudian agar kita mengikuti ulama yang mereka rekomendasikan. Ya, artinya adalah agar kita ini terpancing kemudian masuk dalam pemahaman mereka, yaitu mengikuti ulama-ulama yaitu Salafi Wahabi. Di mana kita tahu ulama Salafi Wahabi ini adalah mereka yang memang sangat anti dengan madhab yang memiliki misi atau jargon yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah intinya adalah agar kita menjadi ulama, kemudian di balik itu semuanya agar kita juga ikut kepada ulama Salafi Wahabi. Ya, mereka anti dengan madhab, menganggap bahasanya madhab ini adalah sebuah sumber perpecahan umat, kesesatan. Namun dengan kelompok yang seolah indah tadi, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, justru mereka ini yang lebih sesat. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nuruddin tadi, bahwasanya orang yang anti madhab kemudian dengan menggembor-gemborkan jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah mereka adalah kelompok yang ahli bid'ah. Jadi orang yang anti madhab itu justru adalah mereka yang ahli bid'ah. Bukan ahli bid'ah itu dikatakan orang yang yasinan, tahlilan, maulidan, kemudian Isra Mi'raj, kemudian sholawatan, ngaji kitab Barzanji dan sebagainya. Bukan itu. Namun yang dianggap oleh para ulama ahli bid'ah adalah mereka yang anti dengan madhab, ya, mereka yang menyalahi hal-hal yang bersifat usuliyah, hal-hal yang pokok, yang sangat mendasar. Di antaranya siapa itu yang menyelisihi akidah yang pokok, misalnya kelompok yaitu Mujassimah dan Musyabbihah, yang tidak lain adalah kelompok Salafi Wahabi. Nah, jadi hal-hal yang pokok yang menabrak dari prinsip ajaran Islam itulah yang disebut sebagai kelompok ahli bid'ah. Kemudian membuat tauhid dengan 3 tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, itulah yang termasuk diantaranya kelompok ahli bid'ah. Bukan yang ini perbedaan dalam hal atau ranah furu'iyah. Kalau hal yang furu'iyah dianggap ahli bid'ah, tentu para ulama madhab mereka semuanya, walaupun mereka ini banyak pengikutnya, namun mereka juga berbeda-beda dalam merumuskan sebuah hukum, sehingga memiliki kesimpulan yang berbeda-beda dalam memandang sebuah hukum. Namun mereka tidak saling mencela, tidak saling menuduh ahli bid'ah. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal, murid dari Imam Syafi'i, juga berbeda pandangan dengan gurunya Imam Syafi'i. Namun Imam Syafi'i tidak pernah menuduh muridnya sebagai ahli bid'ah. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal juga tidak pernah menuduh gurunya sebagai ahli bid'ah, dan seterusnya. Jadi dikatakan hal-hal yang bid'ah yang itu bertentangan dengan syariat Islam adalah yang menabrak atau melanggar syariat Islam yang bersifat usuliyah. Sedangkan yang bersifat furu'iyah, yang itu terjadi perbedaan di kalangan ulama, ada yang pro, ada yang kontra, itu tidak bisa dikatakan sebagai hal yang bersifat bid'ah atau kesesatan. Ya, mudah-mudahan pencerahan dari Ustaz Muhammad Nuruddin, ulama muda yang memberikan petunjuk kepada kita semuanya, ya, perantara ilmu dari beliau, mudah-mudahan kita senantiasa
selamat dari kesesatan kelompok Salafi Wahabi. Mereka yang sering teriak-teriak ahli bid'ah, orang yasinan bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah, tawasul kepada ulama bid'ah. Justru sebenarnya mereka lah kelompok Salafi Wahabi yang sebenar-benar ahli bid'ah, karena mereka menyalahi yaitu hal yang bersifat pokok atau prinsip dalam ajaran Islam, mengganti tauhid menjadi tritauhid. Kemudian mereka berpaham mujasimah yang menyerupakan Allah layaknya seperti makhluk. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah berpegang teguh kepada akidah Ahlus Sunnah sampai hari kiamat, sepanjang hidup kita, dan kita semuanya, anak keturunan kita semuanya diselamatkan dari paham sesat Salafi Wahabi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu fiq ila ahli tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.